Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru dan ada beberapa pertanyaan terbaru dari teman-teman gitu ya. Nah, ini juga buat teman-teman yang nanya. Sebelum kita sampaikan jawabannya, tentu akan kita coba cross check juga ke beberapa pihak yang terkait gitu ya mengenai pertanyaan yang diajukan, dan setelah menerima jawabannya biar enakeun dan valid gitu ya, baru ya kita sampaikan lagi ke teman-teman. Jadi kalau ada yang nanya belum dijawab ya antara ketinggalan kitanya tidak membaca atau memang belum ada jawabannya, jadi sabar saja, ditanyakan lagi saja setiap di kolom komentar postingan YouTube kita gitu ya teman-teman. Jadi biar kita notice atau kita juga tahu oh ada pertanyaan ini belum dijawab atau belum terjawab, jadi nanti kita coba ulangin lagi untuk jawabannya gitu ya. Yang pertama ini pertanyaannya adalah, Kang, kenapa penukaran tiket Persib harus ke Kodim lagi, atau ya kemarin mah ke Denja Saang ya. Jadi ada dua teman-teman, sebetulnya kemarin tuh bukannya pihak manajemen Persib mau memperjauh untuk tempat penukaran tiket. Jadi kemarin juga ada 3 sebetulnya di Summarecon Mall, lalu juga ada di halaman parkir Aljabar, dan juga ya memang di Denja Saang. Nah ini ada beberapa untuk alasannya masing-masing teman-teman. Jadi ya kalau di Summarecon Mall itu juga ada nego-nego dan juga memang ada keuntungan untuk Summarecon Mall-nya, makanya mereka mau di sana. Lalu kenapa di Aljabar? Tadinya kan ada gitu ya untuk tiket utara dan timur di lapangan Aljabar. Nah ini ya itu juga sebetulnya sudah enakeun, tapi ya pihak kepolisian tidak bisa menerima untuk alasan yang sudah dikomunikasikan, karena alasan yang pertama macet, dan juga manajemen Persib belum bisa ngasih solusi gitu ya macetnya. Aduh kumaha gitu ya kalau untuk menghindari macet, karena kan di situ juga banyak orang yang mau ke Aljabar, ada yang mau melintas juga ke perumahan-perumahan sekitar stadion, itu kan ada perlintasan kereta juga. Nah di situ memang biang macetnya teman-teman, jadi masih belum ada solusinya karena jalan juga sempit di sekitaran Cimincrang situ. Jadi ya memang ya akhirnya tidak bisa membantah kalau kemacetan ya menjadi salah satu sumber yang dikeluhkan oleh warga sekitar teman-teman. Jadi itu ya makanya dipindahin kemarin penukarannya utara, selatan, timur itu ke Denja Saang. Jadi bukan berarti manajemen Persib yang ingin mempersulit gitu ya, tapi ya inilah kalau kemarin khusus dari pihak kepolisian teman-teman yang tidak mau di sekitaran GBLA. Jadi sekali lagi ya mudah-mudahan ke depan sedang dicari solusi baru. Ini apakah semuanya akan di Summarecon Mall ya, mulai dari VIP, jadi bukan hanya VIP saja yang nukerin di sana gitu ya, jadi VIP sampai ke selatan, timur, dan juga utara itu semuanya nanti di Summarecon Mall. Itu paling dekat, kalau tidak ya bisa di Gerbang Biru gitu ya. Nah, tapi nanti akan dicari satu formulanya dulu bagaimana biar tidak terjadi penumpukan teman-teman. Baik, itu ya untuk jawabannya. Jadi sekali lagi bukan dari manajemen, ini mah dari pihak kepolisian yang melarang teman-teman. Yang kedua, ini ada pertanyaan sedikit mungkin sedikit sensitif, tapi ya harus kita sampaikan juga. Jadi ada yang nanya, Kang, apakah setiap pemain Persib atau pelatih atau ofisial itu ada aturannya tidak dalam bermedia sosial, katanya yang diatur di manajemen gitu ya. Nah ini sebetulnya tidak ada teman-teman untuk peraturan ya, tidak boleh membuka medsos, tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak ada gitu. Hanya yang ada itu dikasih apa ya, dikasih perhatian khusus lah agar tidak mengumbar sesuatu yang sensitif mengenai pertandingan atau ekosistem pertandingan gitu ya. Baik misalkan ini mah contoh, kalau ketika bermain lalu ada kerugian dari wasit, misalkan si pemain ini ngeposting aduh wasit si iya kia. Nah itu yang nggak boleh teman-teman, itu pasti kena teguran baik dari manajemen dan juga ya
tegurannya mungkin masih omongan gitu ya, tidak ada teguran denda yang aneh-aneh lah gitu, hanya mungkin teguran saja. Kalau berulang kali mungkin lebih keras lagi gitu ya tegurannya. Nah, ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, ketika memang misalkan curhat tentang pribadi dan lain sebagainya, tapi yang membawa nama Persib Bandung jadi negatif. Nah, ini juga akan mendapatkan teguran teman-teman. Misalkan ada pemain yang mendatangi klub malam misalkan gitu ya, terus statusnya mengatakan enak juga ya menjadi pemain Persib, bisa terkenal di klub malam dan lain sebagainya. Nah, ini juga akan menurunkan citra dari Persib Bandung itu sendiri. Nah, itu biasanya yang terkena teguran gitu teman-teman. Jadi kalau untuk beretika di media sosial sudah dihimbau, sebetulnya hanya himbauan bukan pelarangan gitu ya. Jadi setiap pemain, ofisial, pelatih itu bebas saja bermedia sosial asal ya mereka tahu batasannya gitu ya. Jadi ya bukan berarti tidak boleh, tapi ada himbauan-himbauan yang jangan dilanggar lah gitu, istilah sederhananya teman-teman. Baik, ini juga ada yang nanya kemarin, Kang, kenapa Ricky Kambuaya itu dibuang oleh Persib Bandung waktu itu. Nah, ini sebetulnya kalau menilik ke belakang ini kan atas dasar ketidaksukaan Luis Milla saja waktu itu. Waktu itu saya juga lupa pernah membahas Ricky Kambuaya atau belum, tapi rasa-rasanya sih sudah ya, karena setiap momen di Persib Bandung ya insya Allah gitu kita update ya. Rasa-rasanya udah, cuma saya lupa di video yang mana karena udah lama banget, tapi coba kita bahas sedikit saja gitu ya. Jadi di zamannya Luis Milla ini memang ada beberapa peraturan yang tidak tertulis yang sering disampaikan lah oleh Luis Milla maupun oleh asisten pelatihnya, karena kan banyak waktu itu reng-rengan Luis Milla mah ya, termasuk ya yang dari local pride lah teman-teman tahu. Nah, ini Bang Ben ini memang sering menyampaikan apa yang menjadi keluh kesah dari Luis Milla ke pemain. Nah, salah satunya bocorannya teman-teman, kalau nggak salah waktu itu kita pernah membahas itu, untuk Luis Milla tidak suka pemain yang memang susah dikasih tahu masalah taktik dan tekniknya teman-teman. Jadi ya ini menjurus ke Ricky Kambuaya ya, kenapa waktu itu dilepas Persib Bandung. Waktu ya belum lama mungkin kan di Persib juga, tapi akhirnya dilepas karena Luis Milla merasa Ricky Kambuaya ini kurang menerima masukan yang diberikan oleh pelatih gitu ya mengenai taktik dan cara bermainnya. Ya ini kita nggak tahu ya maksud dari Luis Milla ini ya bagaimana caranya. Makanya pernah di akhir musim ketika kalah, nah Luis Milla kan pernah mengatakan bahwa pemain banyak yang tidak sependapat mengenai apa yang taktik yang sudah saya rancang gitu. Nah, ini ya mungkin salah satunya Kambuaya cuma terlalu memperlihatkan katingali teuing lah tidak sukanya gitu, makanya dilepas waktu itu. Lalu yang kedua, katanya Luis Milla ini mungkin bukan hanya ke Ricky Kambuaya ya, tapi ke beberapa pemain yang lain. Jadi tidak ingin pemain yang mempunyai emosional tinggi katanya. Nah, ini saya nggak tahu nih waktu itu ada kejadian apa, tapi yang jelas sempat emosional, namun ya Luis Milla tidak menerima sifat itu katanya. Jadi ya tidak sesuai dengan karakter Luis Milla saja sebetulnya. Jadi ya mungkin bukan permainannya yang jelek ya, bukan permainan Ricky Kambuaya yang jelek, namun ada beberapa faktor non teknis lah dari permainan itu, tidak bisa menerima masukan dan juga mungkin mempunyai temperamen yang waktu itu kita bicaranya waktu itu ya mungkin tidak bisa diterima oleh Luis Milla gitu teman-teman. Mudah-mudahan terjawab ya. Lebih lengkapnya saya juga lupa, pernah bikin kalau nggak salah kontennya dulu, tapi ya kalau dicari-cari ada, cuma ya punten pisan ini udah lama banget lah, jadi saya juga agak lupa konten yang mana gitu ya. Nah, untuk selanjutnya teman-teman, nah ini juga untuk yang terbaru, memang Bojonhodak saat ini sedang cuci otak gitu, sedang cuci otak permainan dari Gervane Castaner, yang mana yang kemarin kan Bojonhodak menyebutkan bahwa untuk Gervane ini masih di pikirannya tuh bermain ala-ala Eropa gitu ya, ala-ala Eropa yang mungkin masih kental dengan teknik tinggi, lalu
apa 1-2 sentuhan. Nah, berbeda dengan sepak bola Liga 1 Indonesia yang saat ini ya mengandalkan kecepatan gitu ya, dan juga body charge yang tinggi gitu. Makanya banyak banget pelanggaran di Liga 1 ini. Nah, ini yang sedang diterapkan oleh Bojan Hodak katanya ke Gervane, yang mana kalau di sini adaptasinya yang penting cepat aja gitu. Makanya kan kadang ya Bojan Hodak menerapkan strategi pragmatis gitu ya, nu penting menang kumaha carana. Jadi kadang lupakan saja taktik yang sudah di briefing, yang penting menang gitu. Nah, ini kadang harus dilakukan ke pemain yang baru. Jadi adaptasinya kalau Bojan Hodak mengatakan sudah bagus, kalau Gervane kecepatannya sudah bagus, untuk yang lain-lainnya juga sudah bagus, jadi hanya penerapan taktiknya saja yang mungkin harus disesuaikan gitu ya. Jadi kemarin mungkin ya beberapa pemain Persib tidak mengerti apa yang biasa dimainkan Gervane. Nah, sekarang ya mudah-mudahan Gervane-nya yang harus mengerti dari permainan tim di Liga 1 khususnya di Persib Bandung, jadi biar cepat adaptasinya. Tapi kalau dari pribadinya, Gervane sendiri mengatakan ya saya sangat berterima kasih, katanya sudah disambut dengan hangat, dengan baik di keluarga besar Persib Bandung maupun dari teman-teman supporternya, dari Bobotoh maksudnya. Nah, ketika kemarin bermain pun itu sangat terkejut katanya dengan atmosfer ya penonton atau Bobotoh yang banyak banget, yang meriah banget, jadi semakin termotivasi. Makanya saya akan menunjukkan ya Gervane yang terbaik lah, versi Gervane yang terbaik. Jadi ya mudah-mudahan lebih bisa mengupgrade lagi, bukan taktiknya. Kalau taktiknya menurut Bojan Hodak sudah oke, hanya saja cara bermainnya yang akan dirubah katanya. Jadi cara bermainnya udahlah jangan kebanyakan 1-2, nu penting mah lompat ngagolkeun gitu merenya. Jadi ya beda visinya saja sebetulnya. Kalau untuk kecepatan sudah punya, untuk body balance juga sudah oke, tinggal hanya adaptasi cara bermainnya saja gitu mungkin teman-teman. Baik, mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Bobotoh, salam dunia.